hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi kami hidup dari firman yang keluar dari sebab Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami satu persatu Tuhan, urapi juga hamba-Mu Tuhan, agar bisa menyampaikan dengan bahasa sederhana yang gampang dimengerti Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan dengan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, iman timbul dari pendengaran dari firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh. Yang percaya katakan Shalom. Nah, pada hari ini kita ambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Nah, kita biar pasal sering saya undang Bapak Ibu duduk diri untuk memakai firman Tuhan. Saya yang ganjil, Bapak ini yang genap. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya judul berikutnya keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dulu. Judul berikutnya ini keyakinan iman. Tapi saya bukan ini temanya cuma. Tetapi kita mulai dulu dari keyakinan iman. Coba kita buka Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan ini bukan, kalau Alkitab mengandung patriarki, keturunan dari laki-laki. Anaknya Adam, anaknya Abraham, anaknya Nuh, sampai keturunan dari Daud, ya kan? Keturunan dari Yehuda. Di sini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan, bukan dibilang keturunan laki-laki. Beda. Kalau yang keturunan Daud kan Yusuf anak Daud, tapi ini dikatakan keturunan perempuan. Artinya jauh sebelum Yesus lahir sudah didugakan melalui darah perawan, keturunan perempuan. Jadi inilah yang disebut Injil pertama, bahwa Yesus itu akan datang pada saatnya. Dikatakan apa? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya yang akan lahir itu, yang akan datang itu akan meremukkan kepala.
artinya kita akan menemukan iblis, mengalahkan iblis. Amin. Dari Kejadian 3 ayat 5. Saya mau katakan ini, dan mau katakan ini karena saya mau kita yakin bahwa kita itu adalah benar-benar benar. Yesus datang bukan hanya dari kitab Kejadian, dari kitab Perjanjian Baru. Seperti kalau ada perdebatan, wah dia lahir dari Yerusalem. Kalau memang yang diambil dari Yerusalem, memang benar Yesus itu manusia. Tetapi kalau diambil dari nubuat-nubuat sebelumnya, Yesus itu memang adalah Tuhan. Amin. Dan yang akan lahir dari keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Dan memang Yesus lahir dari darah perawan yang walaupun benihnya benih dari Roh Kudus. Itu yang paling pertama saya kira, agar kita lebih yakin bahwa kita ini benar-benar benar. Amin. Dan PGBPK menganut teologi Injil, yaitu mengakui Alkitab ini adalah satu-satu yang benar. Karena banyak ajaran yang ini hanya kita sebagian. Misalnya ada untuk orang muda, ada untuk seseorang, ada hanya untuk babi. Sedangkan ada hanya untuk Yesus, ada hanya untuk awal, tapi itu semua kita semua berlaku. Berarti artinya dari awal penciptaan juga ini sudah berlaku bagi kita sekarang, dan ini akan berlaku sampai selama-lamanya. Kita yakini dulu karena ini dari dulunya keyakinan iman. Artinya kita beriman dulu, tapi ini adalah kebenaran. Amin. Bukan yang di karang-karang. Maaf ya, ajaran lain mungkin. Ya banyak karang-karangan, ya antara yang satu dengan satu itu kontradiksi. Coba kita ambil lagi Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Daud keturunan Yehuda. Yesus keturunan Yehuda. Makanya dibilang Yudaisme, Yehuda. Karena itu kan ada perpecahan itu ya, Israel Utara sama Selatan. Yang di selatan ini, yang utara itu yang hilang. Banyak yang bilang suku Israel itu, yang bilang suku hilang. Karena yang digenapi dah yang terjadi yaitu keturunan dari Yehuda. Siapa itu? Antara kerajaan Yerobeam dan Terabeam. Yerobeam itu bukan keturunan dari Daud, tetapi panglima perang dari Salomo. Yang keturunan dari Salomo siapa? Terabeam, itulah yang dilanjutkan. Jadi Alkitab itu nggak pernah kontradiksi. Kita percaya dulu. Alkitab tidak pernah kontradiksi. Dan sama Daud juga apa kata nubuatnya? Kerajaanmu akan kekal selama-lamanya. Apakah kerajaan itu kekal? Iya. Pada Yesus sebagai raja dunia, makanya inilah raja Yahudi. Maka ini bilang Yesus itu datang sebagai raja, bukan sebagai nabi yang berkuasa atas segala makhluk di bumi. Dan memang Yesus adalah Tuhan. Itu kita yakin. Jadi kalau kita berdebat, jangan ragu katakan bahwa Yesus itulah benar. Amin. Memang Yesus itu datang bukan dari kitab-kitab secara Yesaya, Mika, bukan. Dari nubuat Daud itu ya, raja-raja, Samuel, bukan. Tetapi dari Kejadian sudah dinubuatkan bahwa Yesus yang datang itu adalah dari Yehuda dan dari keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Yang keturunan laki-laki diambil sama Yusuf anak Daud, bukan Maria anak Daud, bukan Yesus anak Daud. Tetapi nubuat itu jelas di Alkitab. Agar kita yakin dulu dengan Alkitab ini. Itu yang mau saya ambil. Bapak Sema kita pada tahun ini apa? Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saya yakin tahun 2025 ini kita akan makin banyak pergumulan
peluang pajak akan naik. Baru perkembangan satu perekonomian satu negara perkembangannya tergantung dari perputaran duit, kurang uang, yaitu apa? Daya beli masyarakat. Kalau pajak naik, harga naik, daya beli masyarakat, nah, itu yang ditakutkan. Saya bukan mau bilang ini pasti, tapi ada gambarannya bahwa 2025 ini akan banyak goncangan. Tapi saya percaya, bagi kita umat percaya, tidak ada yang tergoncang. Amin. Amin. Saya mau katakan, Immanuel Tuhan menyertai kita dan kita harus percaya juga. Itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa kita inilah yang menjadikan kita. Amin. Yang pertama saya mau katakan tadi bahwa gimana kita bisa menghadapi tantangan, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Apa kata Tuhan? Karena Allah di pihak kita. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan? Kita banyak, kalau nggak khawatir di Alkitab tidak ada lagi kita kekristenan itu agama yang unik. Kekristenan yang tidak pernah lagi melakukan ritual keselamatan. Kenapa? Karena memang kita Islam. Kalau orang kan pergi ke mana? Contoh, kalau kita kan artinya ke Israel ya. Tetapi dikatakan apa? Baik suci sudah dibutuhkan 3 hari akan dibangun. Makanya kita nggak perlu lagi Biblat kita nggak perlu lagi beribadah ke juga Yerusalem. Kan sudah dibutuhkan dengan yang dibangun oleh badan tubuh Yesus, yaitu yang 3 hari. Kenapa kita nggak punya kiblat? Karena kita percaya Yesus ada di mana-mana. Amin. Dan kita percaya dimanapun kita beribadah, tapi apa yang tertuju pada Yesus itu yang benar. Amin. Jadi bukan karena kiblat lagi, karena Yesus juga dibangun 3 hari, yaitu antara kematian dan kebangkitan. Atau ada di sini yang meragukan, saya juga sering berdebat sih. Saya juga sering berdebat di Pak Wi, berdebat di apa Facebook. Dan itu menjadi suatu pegangan bagi kita, bahwa kita kan, kok Tuhan yang mati, kok Tuhan yang telah tidak ada. Saya mau bertanya, ada nggak keselamatan kalau Yesus dan salib? Saya mau yang terima ini. Ada nggak keselamatan tanpa Yesus disalib? Kejadian Yohanes 1 ayat 20, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Tanpa kematian tidak ada keselamatan. Karena memang sebelum Adam dan Hawa diusir, mereka diganti pakaian dengan kulit binatang. Artinya ada darah tercurah. Karena dia untuk dilepaskan dulu dosanya, baru dia bisa keluar. Itu dibilang korban keselamatan yang Allah sendiri yang menyediakan. Bukan Adam dan Hawa menyediakan, Allah yang menyediakan. Makanya kalau kita Kristen ini bedanya sama agama lain, kita nggak pernah cari Allah. Allah yang mencari kita. Siapa yang cari apa? Yang mencari Abraham. Ada yang datang kepada Abraham atau Abraham datang kepada Allah? Allah yang datang kepada Nuh atau Nuh yang datang kepada Allah? Allah yang datang kepada Daud atau Allah yang datang kepada Allah? Semuanya Allah yang ada pada kita. Makanya dia bilang, Immanuel, Tuhan menyertai. Memang karena Allah menyertai kita semua. Amin. Amin. Jangan katakan, wah itu kan hanya slogan. Saya percaya. Nasari ini mengatakan bahwa kita semakin percaya, makin apapun soal kita, tidak ada lagi ritual di dalam gereja, tapi dalam budaya masih ada. Kalau memang dia dapat kedudukan, bahkan kemenyan, ritual-ritual gitu. Padahal kita apa? Melawan penghulu-penghulu di
udara, tetapi kita malah mundur terkadang. Kenapa? Karena inginnya harta duniawi. Karena kita menjadi seorang diundang penghulu dari udara, tetapi di dalam Kristen tidak ada lagi ritual, tetapi hanya satu kata, saya percaya sama Yesus. Amin. Amin. Coba kita buka di Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kita bukan orang-orang yang tidak nafsu, dari budak oleh dosa lagi. Kita sudah bebas oleh kasih Kristus. Karena oleh darahnya yang tercurah di kayu salib, kita dibebaskan dari perbudakan. Amin. Jadi kita tak perlu lagi takut. Wah, di mana keselamatan? Naik lagi. Wah, di mana keselamatan? Bawa 3 ekor sapi kan, makin banyak bebannya, makin bersih dosanya. Kalau kita kan, ada nggak dituntut sama kita harus bakar domba biar selamat? Karena Alkitab tidak pernah mencatat perbuatan baik untuk menebus dosa. Yang untuk menebus dosa keselamatan hanyalah korban darah yang berkurang. Kita orang tua bukan karena untuk selamat, tapi karena kita kasih pada Kristus. Kita beribadah bukan untuk selamat, tapi karena kita untuk membangun hubungan yang Kristus. Karena kita tahu sungguh besarnya pengorbanan Kristus, bahwa Kristus adalah Allah Immanuel itu. Amin. Serta kita. Jadi, apakah mungkin lagi kita masih tahu dengan hidup ini? Mungkin banyak persoalan. Setiap kita datang di sini, Paulus sendiri dikejar-kejar, disiksa, dipenjara, tapi dia tidak pernah mau. Dia mengatakan Tuhan itu besar. Amin. Yang kedua, Allah memberi yang terbaik untuk kita. Ayo kita baca 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Datang Yesus sendiri mengorbankan dirinya, Allah mengorbankan anaknya demi kita semua. Artinya Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Tetapi bagi kita yang berseru kepadanya, jangan pula penghulu udara di udara juga masih diundang. Padahal kita penghulu udara pergi. Tapi ini enggak datang. Ada saya ini. Datang biar satu lancar. Saya kira enggak ya. Saya percaya yang di sini sudah tidak lagi. Tapi itu sebelah luar. Karena banyak juga pendeta yang masih pergi ke itu penghulu udara ini. Coba kita baca ayat 6 ayat 8. Ayat 6 ayat 8. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Di mana Ayub pula anaknya sakit, dia diserang penyakit, istrinya sampai bilang apa? Tinggalkan Allahmu, diserang, dihina. Kita belum nyampe situ ya. Seperempatnya juga belum ada ya. 10%-nya juga belum ada kayak kira. Sampai anak meninggal kan? Belum ada ya. Ayub yang sudah sampai menderita, titik penderitaannya, dia masih katakan, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Amin. Kenapa? Allah memberi yang terbaik karena Ayub percaya bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik bagi dia. Dia tak berlepas dari pengharapan. Kalau kita udah lepas dari pengharapan, ya kita udah menyembah dewa-dewa. Kita nggak menyembah Tuhan lagi. Karena kita percaya Allah
pasti belum terbaik. Allah, Immanuel, Tuhan menyertai. Jangan pernah kita ragu. Banyak persoalan, saya sendiri lagi banyak persoalan. Tapi saya percaya dalam persoalan itu ada sebuah hikmah. Amin. Dalam permasalahan itu mungkin ada rencana Tuhan yang lain. Mungkin saya lagi berlima, nggak berkurang umur saya misalnya. Kalau dulu kan nggak kemana 30-40, ternyata sekarang nggak kemana. Jalan pun agak begini kan. Nah, sekarang waduh bergumul. Gila kesombongan itu. Setelah jadi bilang kesombongan itu masuk jadi pendeta. Bukan dia karena jadi pendeta makanya miskin, bukan. Tapi ada maksud Tuhan yang terbaik. Karena kita hidup ini hanya sementara ini. Di dunia ini hanya sementara. Yang kita kejar apa? Kekekalan. Tapi itu apa? Hanya satu. Hanya Tuhan. Saya percaya apapun beban masalah saya pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Orang percaya katakan bahwa Allah akan memberi yang terbaik bagi saya. Amin. Yang ketiga, Allah membenarkan kita, yaitu di ayat 33. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saya mau tanya, siapa di sini yang menjadi pilihan Allah? Amin. Wah, masih ragu. Haleluya. Saya orang pilihan Allah. Allah sudah kasih Yesus untuk mati dari salib loh. Kalau yang nggak percaya, kan orang-orang nggak percaya bilang masa Tuhan mati di telanjang katanya, masa Tuhan mati begini, masa Tuhan mati. Allah sendiri loh mau menjadi korban untuk kita sendiri. Siapakah yang akan membuka orang-orang pilihan? Kita percaya di dalam Tuhan yang ada menjadi, yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya berkat-berkat baru juga akan turun pada kita. Amin. Jangan pernah ragu sama Tuhan. Kalau godaan banyak, seperti saya dulu berdagang kan, ada di sana, wah bikin pelari. Ada sana bikin pelari, nggak lebih jago aku daripada dia pun bilang. Kalau saya dulu, karena saya percaya, tapi memang iman kita bisa goyang. Apalagi pedagang ini kan, ini cepat kaya ini, karena ini dikejar apa? Dunia ini harta berkat. Allah menyediakan berkat surgawi, tapi yang kita kejar apa? Berkat duniawi. Padahal hidup ini yang sementara. Kita bayangkan dulu kan, kalau kita tinggalkan Tuhan, dan saya percaya, kalau pun ada keluarga kita yang udah mulai goyang imannya, ya kita sudah bisa mengajarkannya. Amin. Amin. Saya kira saya di sini bukan untuk menjadi guru sebenarnya, tetapi untuk menyampaikan firman aja. Dan saya percaya firman ini adalah yang menguatkan iman kita. Karena apa katanya? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan. Yang keempat, Tuhan pasti membela kita. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi yang dibilang, yang yakin selamat. Amin. Yang yakin masuk surga. Yes, amin. Anda aja nggak yakin gimana mau masuk surga? Hah? Karena kita nggak buat ritual loh. Memang ada kita nggak buat ritual pembakaran. Wow, pergi ke Israel biar apa? Biar masuk surga. Ada? Nggak ada. Karena kita memang semuanya kita adalah pilihan Allah dan kita sudah selamat. Amin. Tuhan yang membela kita. Tuhan tidak mau kita masuk neraka. Masalahnya kalau Anda yang meninggalkan Tuhan itu urusan. Tapi Tuhan sudah menyediakan ini keselamatan bagi Anda. Keselamatan yang disediakan pasti. Masalahnya kalau Anda yang tinggalkan itu urusannya berbeda. Makanya kita kejar di sini pengajaran di apa ini apa? Iman.
di mana iman kita semakin kuat. Tapi juga di luar masih ada yang belum percaya selama ini. Entah nanti yang belum percaya kita bilang nanti kalau meninggal semoga amalan ibadahnya terima sisi Allah. Enggak lagi apa? Setelah berpulang ke rumah bapak, pulang kampung. Nah, itu kan doktrinnya Kristen. Bahwa kita yakin ya, kita dengan iman. Kita yakini itu orang pasti masuk karena dia beriman kepada Tuhan. Karena satu detik percaya yang di sebelah kanan Yesus, satu detik karena imannya pas detik terakhir dia percaya bahwa Yesus itu selamat. Jadi kita tak boleh ngapain. Wah, selama hidupnya dia banyak menipu, selama hidupnya dia berzina, selama hidupnya gak mungkin saudara. Jangan tebak. Satu detik itu dia mungkin bisa selamat. Makanya kita harus yakin dulu. Saya keluarga kerajaan surga, amin. Amin. Saya pasti selamat. Saya bukan pasukan iblis, saya pasukan Allah. Amin. Saya percaya saya dibela oleh Allah. Amin. Yang kelima, Tuhan mengasihi kita, yaitu kita buka ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saya percaya tidak ada yang kita karena masalah ketika ada Kristus. Bahwa kita percaya kita kuat oleh Kristus. Amin. Apapun masalah di dalam Kristus ada jalan. Amin. Kita katakan, iman kita bagi kakiku terang bagi, ternyata pasti tak juga. Apalagi masih ada yang takut hantu. Karena kan kita bagi kakiku kan terang bagi jalanku. Tapi masih ada takut hantu. Gimana kita bisa musuh setan sementara kita masih takut sama setan? Makanya kita yakini dulu. Kaki kita yakini bahwa Tuhan menyertai saya. Amin. Allah mengasihi saya. Amin. Jangan bilang kuat yang karena agama tetangga, tapi kaya, tetapi saya, jangan ada berkata gini. Saya percaya di balik masalah ada rencana Allah yang terbaik bagi kita. Amin. Yes. Banyak pertemuan. Mungkin saya punya anak cuma 2 perempuan ya. Kalau di orang Batak, saya di Sinopar katanya, saya di Turunan, nggak ada gereja guru di kota lain. Kan begitu ya. Saya mau tanya, kalau saya mati, rumahnya di mana? Mana keturunan, mana anak udah bilang gitu. Sekarang kita banyak boroleh ajaran dunia. Karena memang kita material pasti terjadi. Islam di keturunan laki, gembala, tulenan, ya apa gambar, apa jadi tulenan, ke bawah lagi tulenan. Kalau saya habis, tapi kan nggak mungkin bilang. Nanti kalau udah saya meninggal, mana keturunan? Terkadang itu yang banyak dipikir orang Batak. Makanya terkadang nikah lagi agar cari marga, biar ada keturunan yang lain. Baru kalau bisa kuburannya kemana? Kalau orang Batak yang paling hebat kuburannya di mana? Kubur. Kalau dibawa ke sana saya bingung kan. Saya dikubur di sana, di Tapanuli, sama dikubur di Gentama contohnya atau di BCA. Beda nggak? Yang parah lagi, ada yang sampai booking apa kuburan ini Purwakarta? San Diego Hill. San Diego. Itu digedekan. Kalau ada mau kredit nggak apa-apa. Tapi masalahnya, ini mahal kita ambil. Ini digedekan lagi, bayar angsuran dulu lagi. Digedekan itu, dikreditin. Ambil satu kereta, kamu yang harga berapa? Yang 1 miliar, yang 700 juta, yang 5 ada.
Ya itu tadi, karena kita pasti belajar apa? Pemburu-pemburu di udara. Karena kita masih percaya yang sesuatu yang nggak diajarkan. Ya kita, makanya kita harus pertama, kita mau ngejar budaya atau kita? Alkitab. Iman kita kepada budaya atau kita? Karena memang katanya kalau udah dibawa ke Tapanuli itu wibawanya udah mati. Kayak saya udah mati tinggal dikubur. Dari mana wibawanya? Wah hebat parahnya buku udah dibawa ke Tapanuli. Aku nggak dengar lagi. Saya bukan anti budaya, tapi masalahnya janganlah kita buat sesuatu yang benar-benar konyol. Hanya Yesus satu. Karena kita percaya ketika kita dalam kematian hanya satu tempat kita. Karena berjaga. Bukan di dunia, mana pinopar, mana keturunan katanya. Sekarang itu yang membuat kita bodoh sendiri. Padahal kita masih di dunia. Kalau udah di dunia beda lagi ya. Itu bisa bedain juga. Ada gue dimintain kan kredit kan. Allah memberi kemenangan. Coba kita buka di Roma 8 ayat 37 sampai 39. Ya. Ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Katakan saya warga dari surga. Amin. Kita lagi tunggu. Yang ujungnya kan dari itu lah. Ketika beliau tuh bikin tunggu. Beli dana yang paling susah itu sampai bayar 200 juta, 100 juta. Semua harus dapat. Ada yang mahal, ada yang murah. Padahal kita adalah umat pemenang. Kita bukan orang kalah. Kalau di dalam itu Tuhan beserta kita. Di dalam itu kita adalah umat pemenang. Amin. Iblis dikalahkan. Nanti tiga yang bagus lagi, ada lagi dari kedua ini akan menginjak sulit. Bahwa di dalam itu iblis telah dikalahkan. Amin. Kita bukan lagi budak iblis, bukan budak duniawi, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Amin. Jangan jadikan sekarang kita yang menjadi budak ini. Sampai kayak apa kuburan kan? Kan jadi budak apa? Jadi budak dunia itu, kredit kuburan. Ya kalau memang profesi itu kan itu sama, itu beda ya. Karena memang saat ini kan agak susah, gak mungkin kan. Memang benar, mau dimanapun itu mau sebelah sana pun tidak ada masalah. Karena itu hanya apa dari debu tanah kembali ke tanah. Rohnya yang dan jiwanya yang pergi naik. Apalagi banyak ini kan harus buat acara begini kalau nikah. Sekarang kalau saya sama orang-orang muda kan, dia nggak punya dana mau nikah. Saya bilang gitu, ya mampu Pak Armando dulu berarti, tapi ini saking kan? Kenapa? Mereka pun minta harus ada niat. Jadi, ingat Armando itu orang biasa. Kalau paksakan dia ada dia. Tak jadi nikah apa? Kau cinta sama dia, cinta. Kau cinta sama dia, cinta. Di dalam nama itu. Saya ingat dulu, saya dulu berapa? Lama lumayan juga foto selingnya karena sampai sakit dulu kan. Iya Pak, dari samping berapa? Karena kebetulan saya itu Tatiana. Kalau di dia ya, kalau Tatiana itu udah apa maharnya itu mahal.
apalagi pendek, gak cukup 100 juta. Ya itu kan budaya. Saya mau katakan, padahal di dalam Kristus apa? Pak Ronald kemarin bikin acara sederhana, tapi kan di dalam Kristus. Diberkati. Amin. Gak perlu biaya besar juga. Terkadang karena ingin mewahnya pesta dikejar-kejar oleh dunia, kita jadi berubah menjadi. Nah itu paling ngeri, apalagi ada Batak kan, banyak Batak ini kan berubah menjadi tadi. Yang penting pesta itu mewah. Padahal bukan mewahnya pesta yang penting kan. Tapi saya percaya pada hari ini kita diingatkan pada firman Tuhan bahwa Tuhan kita itu besar. Amin. Tuhan Immanuel, Tuhan yang kita ini. Amin. Kita harus percaya. Apapun yang kita lakukan di 2025, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Yes. Kita tidak akan goyah, iman kita tidak akan goyah. Kita harus yakinkan iman. Keyakinan, iman. Dan iman kita itulah yang akan membuatkan kita. Walaupun banyak persoalan, banyak masalah, ya mungkin bukan berarti aku malas ya. Kayak apa yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Mungkin 1 talenta ini dikubur nih. Nah, jadi ketika dikuburkan, digali kayak bumi dia mau kalau ke orang bumi. Ini bukan gali 1 talenta gali nih. Ya Pak ya. Saya percaya kita doakan juga. Warungnya Pak ini akan semakin banyak. Amin. Yes. Nah ini akan menjadi kemuliaan Tuhan juga. Amin. Dan kita harus buka cita. Yang di karena kita satu dalam kerajaan Allah ya. Amin. Satu dalam keluarga Allah. Yes. Artinya apapun yang kita usahakan, kita saling mendoakan. Amin. Amin. Yes. Mari kita undang berdiri. Jadi sebelum kita tutup, ada 6 yang diambil dari kasihnya itu apa? Yang satu apa? Karena Allah di pihak kita. Karena kedua, Allah memberi yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, Allah membenarkan kita. 4, Tuhan pasti membela kita. 5, Tuhan mengasihi kita. 6, Allah memberi kemenangan. Amin. Dan kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Yes. Kita bukan orang kalah. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Amin. Kasih dari surga Memenuhi tempat ini. kasih
kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu iman kami akan semakin dikuatkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Allah firman-Mu Allah yang akan menyertai kami di dalam 2025 ini Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, walaupun banyak persoalan, banyak masalah, tetapi ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami masih memiliki pengharapan dan kami pasti tetap dikuatkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan memberi masalah yang berlebih dan kekuatan kami, tapi percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan melalui firman-Mu ini, yang lemah makin dikuatkan, Amin. yang sakit akan disembuhkan, yang terpenjara terbelenggu akan dibebaskan. Amin. Dan Yes. kami percaya Tuhan, kami meminta agar Tuhan selalu memberkati kami. Amin. Dan berkat-Mu yang baru tiap pagi kepada kami sebelum kami melakukan aktivitas kami. Yang percaya katakan